Shalom, Hawe Wane Raisma Wane. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bertemu kembali dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya White dalam renungan Rabu 9 September yang berjudul Jadikan Kehidupan Kristen Menjadi Kehidupan yang Menarik. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sebuah ayat yang menarik bagi kita. Nyonya White memberikan keterangan kepada kita. Ada beberapa kutipan yang menarik dari renungan kita di pagi hari ini. Apabila Kristus berada di dalam hati, niscaya ia akan dibawa ke dalam keluarga. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang Yesus Kristus di dalam keluarga kita. Dan pada pagi hari ini nasihat bagi kita dikatakan bahwa agama di dalam keluarga itu harus menjadi sesuatu yang menarik. Menarik bagi orang tua, menarik juga bagi anak-anak. Luar biasa, ada 3 poin yang boleh kita ambil dari renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama, kutipan mengatakan demikian. Para orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk memeluk suatu bentuk agama. Melainkan haruslah mereka mengemukakan prinsip yang kekal di hadapan mereka dalam terang yang menarik. Luar biasa sekali waktu saya baca renungan pagi ini. Bahwa walaupun kita orang Advent, bapak dan mama Advent, tapi bagi anak-anak kita tidak bisa memaksakan mereka harus menjadi Advent. Tetapi Nyonya White mengatakan bahwa tunjukkanlah kehidupan Kristus. Sehingga ketika mereka memilih untuk menjadi seorang Advent, untuk dibaptiskan, itu adalah oleh karena pilihan pribadi mereka. Luar biasa. Sebuah nasihat kepada kita bahwa agama harus menjadi pilihan oleh karena mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kutipan yang kedua mengatakan demikian. Para orang tua wajib membawa agama yang direstui Kristus lebih menarik dengan kegembiraan hati mereka. Dengan kesopanan Nasrani mereka dan kelemah lembutan mereka serta simpati yang penuh belas kasihan. Tetapi mereka harus memiliki pendirian yang teguh dalam hal menuntut sikap hormat dan menurut. Prinsip-prinsip yang benar ditanamkan dengan kesungguh-sungguhan di dalam pikiran anak-anak kita. Kita perlu mengajak anak-anak untuk melakukan perbuatan yang benar. Emas dan perak tidak cukup untuk keperluan ini. Marilah kita memperlihatkan kepada mereka kasih sayang dan anugerah Kristus, keindahan firman-Nya dan sukacita. Orang-orang yang menang dalam usaha seperti ini, kita telah melakukan pekerjaan kekal untuk selama-lamanya. Membawa Kristus kepada keluarga, membawa Kristus kepada anak-anak kita. Dan itu harus mereka alami dan menyenangkan bagi mereka. Ya, Nyonya White mengingatkan kita jangan membuat agama di dalam rumah tangga kita sebagai sesuatu yang membuat mereka takut. Tetapi mereka menyenangkan ketika mereka mengatakan saya cinta Yesus. Mereka menyebutnya dengan hati yang senang. Mereka tersenyum ketika mereka mengatakan saya cinta Yesus. Kenapa? Karena orang tua mengajarkan kepada mereka. Karena orang tua membawa Yesus Kristus ke dalam keluarga-keluarga kita. Luar biasa. Ya, Nyonya White mengingatkan kepada kita bahwa agama di dalam gereja, agama di dalam keluarga kita haruslah sesuatu yang menyenangkan. Kutipan yang ketiga datang kepada kita untuk mengingatkan kita mengapa kita harus menjadikan kehidupan Kristen sebuah kehidupan yang menarik. Ada beberapa orang tua walaupun mereka mengaku orang yang beragama, tidak memedulikan di hadapan anak-anak mereka suatu kenyataan bahwa Allah harus dihormati dan dituruti. Bahwa kegemaran dan kesenangan atau kecenderungan pribadi tidak boleh memengaruhi tuntutannya terhadap mereka. Takut akan Allah itulah permulaan akal budi. Luar biasa. Terkadang di dalam keluarga kita lupa untuk memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita. Kita lupa untuk menceritakan kepada mereka siapa Yesus yang menjadi dasar di dalam rumah tangga kita. Siapa Yesus yang mati di atas kayu salib menjadi juru selamat kita. Sehingga Nyonya White mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak ini ketika mereka bertumbuh besar di dalam rumah tangga kita, mereka tidak kenal siapa Yesus itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita diingatkan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Bahwa agama, yang pertama bahwa agama di dalam rumah tangga kita
harus dijadikan menarik. Bahwa kita harus memperkenalkan Yesus Kristus sehingga anak-anak kita mencintai siapa Yesus Kristus itu. Ya. Yang kedua, poin yang ditekankan dalam renungan kita pada pagi hari ini, bahwa perlihatkanlah kasih sayang itu membuat mereka tertarik kepada Yesus Kristus melalui kehidupan kita di dalam rumah tangga. Tentunya siapa lagi kalau bukan orang tua, bapak dan mama di dalam rumah tangga kita. Dan yang ketiga, renungan pagi kita mengatakan bahwa ada banyak anak-anak yang tidak mengenal Yesus oleh karena tidak diperkenalkan oleh keluarga mereka. Oleh sebab itu, sama seperti ayat renungan kita di pagi hari ini. Ketika Rasul Petrus melihat bahwa di dalam rumah tangga ada suami yang mungkin belum percaya. Tetapi menarik dikatakan, ya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kiranya renungan pagi kita memberikan sebuah hikmat kepada kita. Bahwa di hari bekerja kita ini, mari kita perkenalkan Yesus Kristus kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan membuat mereka mencintai Yesus. Oleh karena itu sesuatu yang menarik bagi mereka. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari bekerja kita ini. Tetapi sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk bekerja, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan. Baik anggota jemaat gereja Masihat Baik 7 Jemaat Argapura. Maupun umat Tuhan yang menyaksikan renungan pagi ini. Biarlah kami membawa Yesus di dalam keluarga kami. Biarlah kami memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kami, suami, istri kami, bahkan anggota keluarga kami. Dan ingatkan kami untuk tidak lalai memperkenalkan Yesus di dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga ketika Engkau datang di kali yang kedua ya Bapa, kami didapati layak untuk pulang ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk mendengar doa kami di pagi hari ini. Berjalanlah bersama umat Tuhan kemanapun mereka melangkahkan kaki mereka di hari bekerja ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada renungan pagi di besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.